komputer dan jaringan. Baik. Untuk skema dan jaringan di SMK 1 Cilimus kita ada skemanya, ya. Ada skemanya. Kemudian saya akan jelaskan, ya, unit-unit kompetensi, ya, serta skema, ya, proses sertifikasi yang ada, serta persyaratan yang harus Anda penuhi, ya, supaya Anda bisa mengikuti uji kompetensi di NSP SMK 1 Negeri 1 Cilimus, ya. Baik. Saya jelaskan di sini bahwa unit-unit kompetensi untuk komputer jaringan, ya, ada 13 sini, ya. Bisa Anda lihat sini ada 13, mulai dari mengumpulkan kebutuhan teknis pengguna dan seterusnya. Silakan dibaca, ya. Nanti sebenarnya silakan dibacakan, ya, Bapak Ibu, unit kompetensinya, ya, sampai dengan 13. Oke, Anda sudah pernah belajar ini? Sudah pernah belajar, ya? Baik. Kalau Anda pernah belajar, berarti Anda punya bukti belajar, ya, dan itu tertera sebagai bukti persyaratan dasarnya. Ya, di sini persyaratan SMK bidang keahlian dan jaringan, ya, Anda, dan nanti Anda dibuktikan tentunya dengan kartu pelajar, ya, kartu pelajar Anda ada. Oke, kemudian punya sertifikat atau surat keterangan melaksanakan prakrin. Sudah pernah? Di mana prakrin dulu? Di Aksio. Berapa lama? 3 bulan. Anda melakukan pekerjaan ini teknis komputer jaringan, ya, itu Anda lakukan di sana. Baik. Nah, kalau Anda sudah memiliki pesan dasar ini, ya, berarti sebagian dari persyaratan sudah terpenuhi. Hingga saya akan jelaskan proses untuk uji kompetensi, ya, di SMK 1 Cilimus. Tapi pada saya tadi Bapak Ibu hanya pegang ini, ya, pendaftaran aja, ya. Yang ini nanti, ya. Oke, ya. Nah, kemudian saya akan jelaskan untuk persyaratan untuk sertifikasi, ya. Baik. Sesuai dengan skema sertifikasi yang untuk komputer dan jaringan, ya, di sini bahwa tujuan apa aja adik, ya, tujuan kamu lah, ya, kalau siswa kan kamu, ya, tujuan kamu ikut sertifikasi ini adalah memastikan kompetensi kerja kamu sebagai teknisi jaringan dan komputer, dan tentunya di dalam rangka pemberian sertifikat kompetensi, ya. Dan tadi unit kompetensinya sudah dibaca, ya. Nanti akan saya berikan salinan unit kompetensinya untuk dipelajari, ya, karena itu adalah yang menjadi unjuk kerja, standar unjuk kerja kamu pada saat mengikuti uji kompetensi, ya. Seperti itu. Oke. Kalau sudah paham semua, ya, saya berikan formulir APL 01, ya, silakan diisi. Oke. Di sini Anda isi mulai dari nama. Kok KTP nggak ada, tapi kan NIK sudah ada, ya, NIK sudah ada. Kemudian tanggal lahir dan terusnya, ya, silakan diisikan. Ini pre-memori, ya. Ya, Pre-memori. baik. Anda setelah mengisi semua, baik, silakan ditandatangani. Ini belum ditandatangani, silakan ditandatangani. Baik, saya sebagai admin setelah memeriksa kelengkapan dokumen Anda, maka berdasarkan ketentuan persyaratan ini Anda diterima sebagai peserta sertifikasi, ya. Nah, kemudian dicoret ini, ya, yang diterima tidak diterima dicoret. Oke, saya tanda tangan sini. Oke. Baik. Baik. Setelah Anda mengisi formulir pendaftaran ini, selanjutnya kami akan menjadwalkan Anda, ya, untuk uji kompetensi besok tanggal 17 Maret. Apakah Anda siap? 17 Maret, ya. Baik, nanti Anda akan berencana sesuai ditugaskan. Anda datang sini lagi nanti pada jam 8 WIB. Oke. Baik, terima kasih. Besok saya tunggu sebelum jam 8, diharapkan sudah sampai sini, ya. Baik. Terima kasih Pak Mas Tohirin, ya. Oke.
Nah sekarang, waalaikumsalam. Silakan Mas Tohirin. Oke, silakan duduk. Nelpon deh. Baik. Apa kabar Mas Tohirin? Sehat? Alhamdulillah. Bagaimana di perjalanan tadi? Lumayan macet. Macet. Baik. Anda sehat Mas Tohirin? Sehat. Ya. Waras. Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat, kemudian bisa kita melanjutkan untuk uji kompetensi seperti yang sudah dijadwalkan. Ya. Tapi sebelum uji kompetensi, saya sebagai asesor yang ditugaskan, ini surat tugas saya Wahyu, sebagai asesor kompetensi ditugaskan oleh LSP SMK Cilimus akan melaksanakan asesmen kepada Mas Tohirin. Ya. Baik. Saya akan jelaskan dulu tahapan-tahapan untuk uji kompetensi ini, ya, bahwa sesuai dengan aplikasi permohonan yang saya terima ini, Mas Tohirin akan mengikuti uji kompetensi pada skema AKNI level 3 pada keahlian teknik komputer jaringan, betul? Ya. Ada 13 unit kompetensi yang akan diujikan, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh admin kami. Nah, ya. Sudah dipelajari salinan unit kompetensinya? Sudah. Baik. Setelah Anda pelajari, maka saya akan memberikan pra-assessment terlebih dahulu, ya. Di mana uji kompetensi ini tadi disampaikan bahwa dalam rangka sertifikasi untuk skema kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan, ya. Uji kompetensi seperti dokumen persyaratan dasar yang saya terima, kita akan menggunakan metode langsung, ya, karena sesuai dengan persyaratan dasarnya ini hasil pendidikan pelatihan, ya. Berarti metode yang adalah metode langsung, yaitu melalui demonstrasi. Kemudian juga nanti melalui ada yang disebut dengan bukti tambahan, ya. Bukti tambahan di sini kami memiliki perangkat, yaitu daftar pertanyaan lisan dan pertanyaan tertulis, ya. Oke, nanti Anda bisa pilih mana yang akan diikuti, apakah lisan baru tulis, ya, tapi dengan syarat kalau Bapak misalnya ada kebutuhan khusus, misalnya ada tangan tidak sehat, kesleo, sebenarnya kami bisa menggunakan metode yang lain, ya. Tapi kami di sini menyiapkan untuk 2 perangkat, ya, yaitu pertanyaan lisan dan pertanyaan tertulis. Ya, kemudian kita akan melaksanakan asesmen ini di tempat uji kompetensi SMK 1 Cilimus, ya. Nanti kita menggunakan laboratorium, ya, laboratorium yang sudah disiapkan di sana beserta peralatannya, dan nanti sesuai dengan checklist demonstrasi dan tugas nanti Anda akan melaksanakan sesuai dengan apa yang ada di dalam skenario ini, ya. Nanti Anda ikuti. Kemudian saya juga akan jelaskan bahwa di dalam uji kompetensi ini, setelah nanti Anda selesai melaksanakan praktek, kemudian nanti ada pertanyaan lisan, kami akan memberikan rekomendasi. Rekomendasi yang akan diberikan ada 2, yaitu bukan lulus atau tidak lulus, ya, tapi kompeten atau belum kompeten. Anda direkomendasikan kompeten jika seluruh unjuk kerja di dalam standar itu tercapai, ya. Saya sebagai asesor akan mengobservasi selama Anda praktek, ya, dan akan menilai hasil pertanyaan lisan yang akan diberikan. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Cukup? Baik, sebaliknya jika ada di dalam unjuk kerja itu yang belum tercapai, maka Anda direkomendasikan belum kompeten. Jadi bukan tidak kompeten. Karena apa? Anda punya hak untuk mengulang jika Anda direkomendasikan belum kompeten, ya. Dan Anda punya hak juga untuk banding, ya. Untuk banding jika di dalam Anda melaksanakan proses asesmen itu, ya, saya berlaku tidak adil, ya, atau saya mengujikan tidak sesuai dengan skema yang Anda ajukan, ya, seperti itu, ya, atau saya tidak memperhatikan kebutuhan spesifik yang kemungkinan berbeda dengan orang lain. Misalnya lagi, ya, kalau Anda misalnya tangannya sakit, saya paksakan Anda untuk uji tulis, Anda boleh banding, ya. Sehingga
karena kondisi seperti itu saya abaikan, maka rekomendasi Anda menjadi BK, ya. Itu. Jadi saya akan mengakomodasikan kebutuhan spesifik dari Anda, ya. Apakah Anda perlu alat bantu yang lain, atau misalnya tadi kondisi fisik Anda tidak memungkinkan Anda untuk menulis misalnya? Tidak ada. Baik, dengan demikian maka tidak memerlukan kontekstualisasi atau verifikasi terhadap pelaksanaan hasil ini. Baik, demikian maka setelah dalam penjelasan itu Anda dipersilakan mengisi namanya FRAPL 02 hasil mandiri. Ini adalah pengakuan kompetensi Anda. Anda menyatakan diri kompeten dulu, ya, sebelum kami melakukan asesmen sebagai memastikan ya pengakuan kompetensi yang secara mandiri yang sudah Anda lakukan, ya. Di sini ada, silakan, ada pertanyaan sesuai dengan elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja. Di sini ada pernyataan K atau BK. K itu jika Anda merasa mampu, pernah melakukan, ya, Anda yakin bisa, maka Anda bisa memberikan tanda pada K. Namun jika Anda masih belum yakin, tidak yakin, dan Anda belum melakukan, belum pernah melakukan, Anda ragu, maka Anda bisa menuliskan pada kolom BK. Jika Anda nanti memberikan penilaian K, maka uji kompetensi bisa dilanjutkan. Namun jika ada salah satu, ya, itu Anda deklarasikan BK, ya, maka uji kompetensi ini belum bisa dilanjutkan, ya. Anda bisa pelajari dulu, Anda bisa praktek dulu, ya, belajar dulu. Setelah Anda siap, silakan Anda kembali, ya. Silakan dibaca dulu. Setelah Anda yakin, silakan berikan tanda K atau BK. Silakan. Oke, beri memori ya ini ya. Asesnya yang menulis. Oke. Baik. Silakan ditandatangani di sini, ya. Tanggalnya adalah tanggal 17. Oke. Dan saya sebagai asesor juga menandatangani. Oke. Baik. Baik, setelah selesai, ini ya, setelah selesai, kemudian dilanjutkan dengan apa? Setelah berasesmen, dilanjutkan dengan proses pengumpulan bukti. Pengumpulan bukti. Kalah. Iya. Baik. Sebelum dilanjutkan, ya, asesor di MAPA, ya, karena tadi asesor sudah menyampaikan, ya, bahwa tidak ada karakteristik khusus yang memerlukan kontekstualisasi. Maka Anda di sini dicoret, ya. Karena tadi karakteristiknya tidak ada, maka yang dicoret adalah yang ada, jadi tidak ada, dicoret, ya. Kemudian di sini orang yang relevan menverifikasi dicentang, ya. Jadi ini dulu, ya. Ya. Sebelum asesmen dilanjutkan, ya, maka saya dan Anda sebagai aksesi, ya, di sini membuat suatu persetujuan, ya. Persetujuan ini dituangkan dalam FRAK 01, ya. Sini AK 01, di sini TUK-nya ada TUK sewaktu, nama asesor saya Wahyu, nama asesi Tohirin, ya. Bukti akan dikumpulkan seperti tadi, ya, karena Anda melalui jalur uji kompetensi, maka tadi melalui tes lisan dan melalui demon observasi langsung, ya. Pelaksanaan asesmen disepakati pada hari ini, anggap sekarang tanggal 17, ya. Tanggal 17 Maret 2022, waktu kita mulai tadi jam 8, ya, sampai dengan selesai. TUK-nya SMK 1 Cilimus. Nah, saya sebagai asesor di sini Anda bacakan, ya. Saya menyatakan tidak akan membuka hasil pekerjaan yang saya peroleh karena penugasan saya sebagai asesor dalam pekerjaan asesmen kepada siapapun atau organ siapapun selain pada pihak berwenang dengan kewajiban saya sebagai asesor. Ini yang dibacakan. Nah,
sebagai asesi, Anda silakan baca untuk pernyataan ini, silakan. Paham dengan pernyataan ini? Oke, kalau paham silakan ditandatangani ya. Oke, dan saya sebagai asesor juga menandatangani akta ini. Oke. Clear ya, untuk kasusnya sudah clear. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan keputusan dengan pengumpulan bukti ya. Baik. Bilang Bapak, ini selesai tahap pertama. Setelah asesmen. Ya. Nah, biasanya akan melanjutkan ke tahap berikutnya yaitu pengumpulan bukti yang berkualitas. Asesmennya boleh share dulu. Asesornya ngapain? Mempersiapkan perangkat dan alat bahkan fasilitas yang diperlukan untuk asesmen. Ya, boleh bilang 5 atau 3 menit. Karena untuk memberikan waktu kepada asesor menyiapkan segala sesuatu. Ya. Anda sudah istirahat ya. Sudah istirahat, ini sudah istirahat ya. Sekarang masuk lagi ya, kita sudah mulai. Baik Mas Toirin, ya sekarang kita akan masuk kepada pengumpulan bukti di kompetensi. Ya. Di sini ada sesuai dengan skema yang Anda lakukan ya. Di sini ada indikasi demonstrasi dan skenario. Ya. Silakan Anda baca skenario ini. Oke. Peralatan bahan itu sudah tersedia di sana. Sudah lengkap ya. Silakan Anda baca. Sebelumnya Anda siapkan dulu peralatan K3 Anda, safety Anda, ya, silakan. Nah, sudah ini, sudah dibaca. Kemudian ini adalah langkah-langkah kerja di dalam Anda menggunakan aplikasi ini. Silakan dibaca dulu. Jika ada yang belum jelas, silakan ditanyakan. Langkah-langkah kerja dibaca dulu. Dan ini Anda dilengkapi juga dengan gambar kerja. Silakan diikuti sesuai dengan gambar kerja yang ada di sini. Jadi ini adalah ruangan Anda untuk Anda melaksanakan demonstrasi. Oke, Anda silakan cek dulu itu bahan alatnya sudah ada. Oke, silakan cek sesuai dengan ini. Anda lihat dulu di sini ada pegang ya. Ada semua ya kabel ini ada ya semua. Oke, lengkap ya. Oke, Anda siap untuk melaksanakan demonstrasi ini? Baik, siap. Waktu yang diperlukan untuk mengerjakan ini adalah selama 90 menit. Saya hitung mulai dari sekarang sampai dengan 90 menit ke depan. Ya. Baik, silakan. Nah, pada saat ini, pada saat mau asesi bekerja, asesor pegang apa? Ya, saya observasi ya. Oke. Oke. CL-nya ada kan? Sekarang sini nggak ada. CL ada ya? Oke, sanggap ada. Jangan periksa, karena yang di sini nggak ada. Ya. Oke, baik. Sebelum nanti teman-teman, Bapak Ibu ya praktek, Anda pegang umum ya.